Timnas sepak bola Indonesia gagal melaju ke Olimpiade Paris 2024. Meskipun mempunyai 3 kali kesempatan untuk mencari satu saja kemenangan agar bisa lolos, mungkin sudah takdir Indonesia belum berkesempatan pada saat ini. Namun kita harus segera move on dan mengambil hikmahnya agar hal semacam ini tidak terulang lagi. Terutama di babak kualifikasi Piala Dunia, di mana kondisi Indonesia hampir serupa dengan tim U23 kemarin. Hanya butuh satu kemenangan lagi dari 2 kesempatan yang ada. Bahkan bermainnya semua dilakukan di rumah sendiri alias di Indonesia. Oleh sebab itu Indonesia jangan terlalu tergantung dengan pertandingan terakhir melawan Filipina untuk dapat kemenangan. Tetapi kita harus bisa memotivasi melawan Irak pun pada tanggal 6 Juni mendatang. Indonesia harus juga bisa meraih kemenangan agar hal-hal yang di luar dugaan pada pertandingan yang lain, seperti jika Vietnam tiba-tiba bisa mengalahkan Irak di Irak, bisa kita antisipasi. Karena jika bisa mendapatkan kemenangan, kita juga bisa membuat sejarah baru dengan lolos ke putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia, dan kesempatan untuk bisa tembus ke Piala Dunia 2026 di Amerika semakin besar. Dan semoga jangan kembali menyia-nyiakan kesempatan yang langka ini bagi Indonesia, karena ini merupakan tujuan utama setiap negara dan semua pemain bola untuk bisa tampil di putaran Piala Dunia. Lalu bagaimana perkiraan format starting 11 timnas Indonesia yang cukup ampuh untuk bisa mencari minimal 3 angka ketika melawan Irak dan Filipina pada bulan Juni nanti? Berikut perkiraan Mimin untuk format timnas Indonesia. Untuk posisi kiper, sebetulnya Arnando Ari adalah kiper yang mempunyai skill yang luar biasa. Hanya saja tinggi badannya kurang bersaing untuk melawan pemain-pemain dengan postur besar dan tinggi, dan hal ini terlihat ketika gol pertama Irak di turnamen U23 kemarin. Jadi jika Martin Paes sudah tidak ada masalah administrasi dan persyaratan FIFA, maka dia cukup layak untuk masuk starting 11 menjadi kiper utama nanti. Untuk posisi bek tengah, sepertinya performan Jay Itzes ketika melawan Vietnam lebih menjanjikan dibandingkan Jody Amat, sehingga ia bisa ditempatkan menjadi starting 11 untuk pertandingan melawan Irak atau Filipina. Untuk bek kiri, Justin Hapner sudah membuktikan performanya yang strong di U23 kemarin, sehingga layak menjadi starting 11 dibandingkan Elkan Bagot untuk pertandingan nanti. Kemudian Rizky Ridho tentunya sudah tidak diragukan lagi kemampuannya dan sudah menjadi pemain kepercayaan Sintayong. Jadi jika tidak mengalami halangan atau cedera, nampaknya belum ada yang bisa menggantikannya untuk posisi bek kanan. Untuk back sayap kiri, seperti kita ketahui sudah ada Pratama Arhan. Namun sepertinya Sen Patinama lebih cocok untuk menempati posisi ini, mengingat performanya ketika melawan Irak cukup baik di putaran pertama dan malah sempat mencetak gol. Untuk back sayap kanan, Sandy Walsh sepertinya lebih cocok dibandingkan Asnawi, mengingat sayap-sayap Irak mempunyai pergerakan yang sangat cepat dan mempunyai postur yang besar dan tinggi. Kemudian kita masuk ke posisi pemain-pemain area tengah. Untuk posisi gelandang bertahan, sepertinya akan jatuh kepada Nathan Chuaon, karena performanya sudah sangat terbukti pada pertandingan kejuaraan U23 kemarin. Untuk posisi gelandang tengah atau center midfielder, sepertinya performa dan pengalaman Tom Haye lebih menjanjikan dibandingkan Ivan Jenner. Jadi kemungkinan Tom Haye akan masuk starting 11. Untuk posisi gelandang menyerang, sepertinya Marcelino Ferdinand belum ada saingannya untuk bisa dipilih menjadi starting 11. Sedangkan untuk bagian depan, kemungkinan untuk kiri depan adalah Rafael Struijk, dan untuk kanan depan adalah Yances Sauri. Jadi itulah kemungkinan atau perkiraan format yang mematikan dari timnas Indonesia ketika akan melawan Irak dan Filipina. Semoga kita bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia.
Amin. Terima kasih.